Bertindak preventif serius dalam memerangi ancaman FPI. Berikut akan saya pimpin pernyataan sikap PWILS atau Perjuangan Wali Songo Laskar Sabilillah BPD Kabupaten Tulungagung beserta seluruh elemen masyarakat yang hadir pada malam hari ini. Kitanya ada videonya, ada YouTube-nya juga. Terus bagaimana gerakan mereka secara masif mengumpulkan rakyat Indonesia, ditanamkan untuk benci kepada negara, benci kepada lambang negara, benci kepada pemerintah yang sah, mengadakan makar, menjelek-jelekan, menfitnah. Ini jadi yang pertama kali menfitnah ini ya. Yang pertama kali membuat gerakan makar di negara itu siapa? Yang pertama kali mencaci maki para ulama, para kiai itu siapa? Yang pertama kali merendahkan ulama Indonesia, rakyat Indonesia itu siapa? Yang memalsukan nasab Rasulullah dan membelokkan sejarah bangsa. Dua, menghentikan dan melarang segala aktivitas dakwah klan Ba'alawi yang dinilai merusak akidah dan provokatif melawan pemerintah. Tiga, secara tegas dan tuntas memohon membersihkan situs sejarah palsu, makam, prasasti dan bangunan sejarah lainnya. Bertindak preventif serius dalam memerangi ancaman FPI. Berikut akan saya pimpin pernyataan sikap PWILS atau Perjuangan Wali Songo Laskar Sabilillah BPD Kabupaten Tulungagung beserta seluruh elemen masyarakat yang hadir pada malam hari ini. Mohon untuk yang di atas panggung beserta hadirin sekalian yang di bawah menirukan kata-kata saya. Pernyataan sikap PWILS Tulungagung bersama segala elemen masyarakat Tulungagung. Satu, kurang kompak. Satu, meminta pemerintah Indonesia untuk meluruskan segala bentuk pemalsuan sejarah bangsa Indonesia. Dua, mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama cinta budaya dan tradisi asli bangsa Indonesia. Tiga, mendesak klan Ba'alawi untuk menghentikan semua tindakan mereka yang mengklaim sejarah bangsa Indonesia, sejarah NU, pemalsuan makam leluhur, dan tindakan provokasi yang memecah belah bangsa Indonesia. Empat, mengajak kepada seluruh pemuda agama Islam dan lintas agama lainnya untuk membenahi ideologi akidah yang diajarkan oleh klan Ba'alawi yang dipandang keliru dan perlu untuk diluruskan. Lima, mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk menolak keras ajaran-ajaran yang berbau khurafat dan
penyimpangan akidah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab di dalam sejarah jejak mata sejarah bisa juga dilihat dari jejak digital. Pergerakan mereka itu sangat sistematis dan sangat membahayakan umat dan sangat membahayakan kesatuan dan persatuan Indonesia, membahayakan kesatuan dan persatuan kita, bahkan membahayakan eksistensi negara kita. Ini yang jadi masalah. Jadi kita bukan berarti benci terhadap personifikasi Habibnya, personal Habibnya, seseorang Habibnya, bukan. Tapi ini gerakan mereka itu hampir semuanya itu secara sistematis dan kompak. Di Indonesia melakukan satu gerakan-gerakan yang sangat membahayakan. Seperti tadi saya bicarakan bahwasanya mereka mengadakan gerakan akidah-akidah yang baru, seperti mempercayai ada seseorang yang di Mugaddam bisa Mi'raj. Sementara di agama kita mengatakan siapa yang mempercayai orang selain Rasulullah dan selain para nabi Mi'raj Allah Subhanahu wa taala itu menurut para ulama semua. Sedangkan mereka seperti itu. Dan itu gerakan bukan itu bukan fitnah, itu real. Dan jejak digitalnya ada, videonya ada, YouTube-nya juga ada. Terus bagaimana gerakan mereka secara masif mengumpulkan rakyat Indonesia, ditanamkan untuk benci kepada negara, benci kepada lambang negara, benci kepada pemerintah yang sah, mengadakan makar, menjelek-jelekan, menfitnah. Ini jadi yang pertama kali menfitnah Indonesia. Yang pertama kali membuat gerakan makar di negara itu siapa? Yang pertama kali mencaci maki para ulama, para kiai itu siapa? Yang pertama kali merendahkan ulama Indonesia, rakyat Indonesia itu siapa? Yang merendahkan lambang negara semacam presiden itu siapa? Yang merendahkan istana kita disebut istana Dajjal. Gerakan mereka masih membawa nama Islam, ini yang sangat berbahaya. Mereka ingin merebut Indonesia, mereka ingin mengadakan gerakan-gerakan kekuatan politik. Saya yakin ujung-ujungnya adalah apa? Ujung-ujungnya adalah merebut Indonesia. Karena sudah ada konsepnya, seperti Indonesia Bersatu. Itu berarti sudah konsep negara. Berarti sudah ada upaya untuk merebut. Dan betul kekuatan politiknya sudah ada dan sudah real itu. Ada 212, ada mana pertemuan, dan pada waktu itu hampir diapresiasi banyak orang Islam. Dan kebanyakan juga orang NU. Ini sangat berbahaya sekali. Sangat berbahaya bagi keutuhan kita sebagai bangsa Indonesia. Sangat berbahaya bagi lambang kita, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini mau apa? Lah ketika kita semua kiainya direndahkan, ulamanya dilecehkan, lambang negaranya dilecehkan, pemerintahnya dijatuhkan harga dirinya. Sampai Masya Allah. Waktu zamannya Pak Jokowi sampai saya hanya mencontohkan mereka. Bisa mereka bukan berarti apa-apa. Sekarang supaya mereka menyebutnya Jokowi. Beliau kan sebagai presiden. Tidak pernah terjadi orang Indonesia mengatakan menjelek-jelekan presiden seperti itu. Nanti kalau Pak Prabowo mengadakan gerakan, nanti diapain lagi Pak Prabowo? Jadi setiap orang di Indonesia ini jadi presiden dijelek-jelekan, pemerintahnya dianggap tidak Islami, tidak masuk di dalam isu-isu kebangsaan, isu kenegaraan. Ini ada yang masuk dalam masalah isu kerakyatan seperti masalah ini, masalah ini, masalah ini. Ini mereka membawa Islam, tetapi mereka menjatuhkan peradaban-peradaban dan marwah keislaman, karena menjatuhkan menjadikan ulama itu menjatuhkan marwah Islam. Kemudian ketika bangsa ini sudah terpuruk, ketika bangsa ini sudah dijelekkan, muruannya dijatuhkan, lambang negaranya dijatuhkan, ulama kiainya dilecehkan, kemudian kami sebagai bangsa Indonesia kenapa dilarang untuk membela? Dilarang untuk membela diri, membela bangsa, membela ulama, membela rakyat, membela adat budaya. Bahwa kami adalah bangsa Indonesia punya ciri khas sendiri tentang keislaman. Kami itu bukan Yaman.
Kami bukan Hadramaut, kami bukan Irak, kami bukan Syria, bukan Afghanistan, bukan Libya. Kami adalah Indonesia. Punya lambang kami, Bhinneka Tunggal Ika. Dan ternyata orang banyak memprediksi Indonesia akan pecah. Katanya tahun 98 pecah Indonesia. Seperti Balkan di Uni Soviet. Tapi sampai sekarang, kata Menteri Agama, bisa sekarang. Ada yang mengatakan tahun 2000 sekian pecah, ternyata nggak pecah. Terakhir 2022 katanya pecah, nggak pecah. 2024 katanya pecah. Semua dilewati nggak pecah. Kenapa? Karena kita punya Bhinneka Tunggal Ika, itu falsafah negara kita. Ini kaum Ba'alwi ini sudah mulai mengutak-utik itu. Ini kalau seumpama ini hancur, ditakutkan bangsa ini akan pecah. Rakyat ini akan saling membunuh dan sudah terbukti. Bagaimana mereka itu melawan pemerintah, bagaimana mereka itu kemudian seperti halnya punya pasukan sendiri, bahkan sepertinya orang-orangnya Ba'alwi itu, pasukan Ba'alwi itu setengah tidak mengakui akan eksistensi kedudukan pemerintah Indonesia. Ini kan bahaya bagi kita. Kemudian kita sebagai bangsa Indonesia kenapa tidak boleh membela? Maka di sini ketika seumpama kita sebagai bangsa Indonesia dan rakyat Tulungagung kemudian membela diri, udah kalau begitu, ini tanah-tanah kita, ini rakyat-rakyat kita, ini negara-negara kita, ini air-air kita. Mereka itu adalah pendatang. Kenapa membuat kerusuhan? Kenapa memperbudak orang-orang Indonesia? Kenapa menjelek-jelekan orang Indonesia? Bukankah orang pendatang Indonesia yang ada di Saudi walaupun sudah 20 tahun, 50 tahun, orang Indonesia tidak ada yang berani menjelek-jelekan Saudi. Lambang Saudi, ulama Saudi tidak ada. Apalagi sampai mengklaim bahwa Saudi punya Indonesia, tidak akan berani. Termasuk kawan daripada Ba'alwi, apa kaum masyayikh, orang-orang Arab Yaman, orang yang mana bahasa Al-Qatiri, Al-Tabimi, Basalma bin Syu'aib bin Arab. Mereka datang bersama dengan Ba'alwi tahun 1832, tapi mereka tidak pernah mengklaim Indonesia punya milik mereka. Mereka tidak pengen dihormati dan mereka tidak pernah melecehkan Indonesia. Mereka tidak pernah melecehkan lambang negara. Mereka tidak pernah mencaci maki presiden, tidak pernah mencaci maki pemerintah yang sah, tidak pernah melecehkan kiai-kiai, tidak pernah melecehkan Indonesia. Kalau Ba'alwi berbuat seperti itu, maka ini harus dihentikan. Maka di sini adalah gerakan. Jadi kalau menurut saya, kalau masyarakat Tulungagung ya, dengan apa dengan itu kan digagas oleh orang-orang dan Alhamdulillah itu mengadakan gerakan sama anti Ba'alwi itu menurut saya ada fantasi karena dalam rangka membela diri, membela bangsa, membela negara, membela luhur, termasuk membela agama, termasuk membela Rasulullah. Apalagi Allah sudah membuktikan, sudah menunjukkan berdasarkan ilmiah bahwasanya mereka bukan cucunya Rasulullah dan mereka cuma mengaku-ngaku mereka dari kalangan Yahudi. Itu berdasarkan dampak sejarah dan kitabnya ada. Wa yurikum ayatina annakum tatafakkarun, ketika Allah sudah menunjukkan ayat, kita berpikir, mari sama-sama berpikir. Bukan saling membenci, bukan kita dituduh memecah belah. Siapa yang memecah? Mereka itu yang ingin membuat musuh Indonesia, ingin memecah belah Indonesia, mengajarkan masyarakat Indonesia benci kepada pemerintah, benci kepada negara. Ketika ada yang melawan, rakyat Indonesia melawan, rakyat Indonesia bangkit melalui PBI Laskar Sabilillah. Kenapa yang di framing memecah belah adalah PBI Laskar Sabilillah, bukan mereka? Jadi itu adalah hak rakyat, hak masyarakat Tulungagung dalam rangka membentengi diri, membentengi ulamanya, membentengi kiainya, membentengi pemahaman keislamannya, membentengi negara, membentengi lambang kehidupan Bhinneka Tunggal Ika, membentengi Pancasila, membentengi Islam Nusantaranya, Ahlus Sunnah wal Jamaahnya, dibentengi. Maka daripada nanti orang kita itu terfitnah dalam rangka daf'ul fitnah wal daf'ul dhar, maka mereka mengatakan jangan lari tentang fitnah. Kenapa? Sebab ini dalam rangka menjaga fitnah. Tulungagung jangan sampai teracuni oleh ajaran-ajaran mereka. Ketika teracuni maka muslim. Akhirnya benci sini sama. Memframing PBI seperti ini, memframing PBI seperti ini, laskar ini seperti ini. Ketika kita melawan di framing, itu adanya fitnah. Pembelaannya itu saya sangat menyayangkan sekali, dan saya minta kepada para pejuang dan masyarakat Tulungagung jangan sampai kabur. Siap. Tetap melindungi masyarakat Tulungagung dari pengaruh-pengaruh yang tidak. Siap. Ini urusan ada. Jangan sampai kabur. Jangan sampai nyerah. Ini urusan bangsa Indonesia harus